Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah kalender kuno bisa selaras banget sama perhitungan astronomi modern yang super presisi? Nah, hari ini kita bakal bahas ilmu pengetahuan di balik kalender Islam dan kita akan lihat gimana detak jam kosmik raksasa di atas sana ternyata mengatur waktu-waktu penting kita di sini. Oke, kita mulai dari sebuah teka-teki ya. Coba bayangin, tanggal 18 Januari 2026 nanti, bulan baru akan muncul di langit Los Angeles. Itu hari Minggu. Tapi anehnya, di Jakarta, peristiwa astronomi yang sama persis ini baru akan tercatat keesokan harinya, yaitu hari Senin. Jadi, satu kejadian di langit yang sama, tapi dicatat di 2 hari yang berbeda. Loh, kok bisa? Nah, inilah misteri yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Untuk bisa mecahin teka-teki ini, kita harus mulai dari sumbernya dulu. Dari detak jam kosmik itu sendiri, momen universal yang jadi dasar dari semua ini. Kuncinya ada di satu kata ini, ijtima atau konjungsi. Gampangnya, ini adalah momen presisi saat bulan dan matahari berada di posisi sejajar di langit. Anggap aja ini kayak tombol reset universal yang terjadi pada saat yang sama persis untuk semua orang di bumi, dimanapun kamu berada. Tapi tunggu dulu. Kalau bulan sama matahari sejajar, kenapa nggak setiap saat ada gerhana matahari? Nah, jawabannya itu ada di kemiringan orbit bulan. Ada kemiringan sekitar 5 derajat yang bikin bayangan bulan seringnya meleset dan nggak pas kena bumi. Oke, dari urusan kosmik yang serba pasti, sekarang kita geser ke faktor manusianya. Yaitu, cara kita mengukur dan membagi waktu di planet kita yang terus berputar ini. Jadi gini, ada 3 hal penting yang jadi kunci jawaban kita. 1, planet kita ini berputar dari barat ke timur. 2, sebagai kesepakatan, kita manusia membagi dunia ini jadi zona-zona waktu. Dan yang ketiga, kita juga sepakat untuk menggambar sebuah garis imajiner yang namanya garis tanggal internasional yang jadi pemisah antara hari ini dan besok. Nah, disinilah semuanya jadi masuk akal. Los Angeles itu kan ada di zona waktu UTC-8, sementara Jakarta ada di UTC+7. Artinya ada beda 15 jam. Gara-gara perbedaan waktu inilah, momen ijtima yang sebenarnya terjadi di satu waktu yang sama, di Los Angeles tercatat jam 11.51 pagi hari Minggu, sementara di Jakarta, jam di sana sudah menunjukkan pukul 02.51 pagi hari Senin. Jadi ini penting banget ya, bukan berarti ada yang mendahului matahari. Ini bukan balapan. Perbedaan tanggal ini murni hasil dari 3 hal. 1, fisika rotasi bumi yang konsisten. Dan 2, kesepakatan buatan manusia, yaitu zona waktu dan garis tanggal internasional. Sesederhana itu. Oke, kita udah ngerti nih gimana cara kerjanya secara sains. Sekarang pertanyaannya, kenapa ini penting? Mari kita hubungkan mekanisme kosmik ini dengan maknanya dalam tradisi Islam. Dasarnya bisa kita temukan di Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 189, yang bilang kalau bulan-bulan sabit itu adalah penanda-penanda waktu bagi manusia. Nah, perhatikan kata kuncinya di sini, miqat atau penanda waktu. Ini konsep yang keren banget loh. Artinya, bulan itu sengaja diciptakan sebagai jam kosmik yang bisa diandalkan. Jadi, kerangka spiritual ini justru mendorong kita untuk menggunakan sains dan perhitungan astronomi yang presisi. Ini adalah pergeseran dari yang tadinya cuma sekedar melihat ke langit menjadi benar-benar memahaminya. Nah, pas kita gabungin pemahaman spiritual tadi dengan sains modern, hasilnya wow, luar biasa. Kita bisa punya sebuah kalender jangka panjang yang bisa diandalkan dan akurat. Berkat semua perhitungan super presisi ini, para astronom bisa mastiin dari jauh-jauh hari bahwa 1 Syaban 1447 Hijriah itu akan jatuh tepat pada hari Senin, 19 Januari 2026. Pasti. Jadi kalender Islam modern yang terpadu itu dibangun di atas prinsip yang indah dan konsisten. Yang sudah kita bahas tadi, siklus bulan yang stabil dan bisa diprediksi, pola bulan 29 dan 30 hari yang teratur, dan korelasi yang presisi dengan kalender Masehi. Semuanya bekerja dalam harmoni yang sempurna. Jadi, pada akhirnya tanggal 1 Sya'ban itu bukan sekedar angka di kalender kan, tanggal itu menjadi bukti, menjadi saksi, akan sebuah alam semesta yang teratur, yang bisa dihitung, bisa dipahami, dan bisa diimani. Sebuah harmoni yang sempurna. Dan ini bikin kita jadi mikir ya, kira-kira harmoni tersembunyi apa lagi yang ada di luar sana yang menunggu untuk ditemukan, di antara kearifan kuno dan ilmu pengetahuan modern?